gimana rasanya udah divaksin kemarin? Ya jujur gini-gini aja sih. Lapar sih, lapar. Nafsu makannya Oh lebih. iya? Ya sama tidur, sama ini bener sih. Kan saya bilang kemarin lapar. Terus saya tanya ke teman-teman saya kayak kebetulan kan saya bertanggung jawab sama Pak Menteri ya. Pak Menteri juga bilangnya ngantuk. Tapi teman-teman saya akhir-akhir ini bilang biasanya saya tidur jam 2 jam 3 pagi. Sekarang lebih gampang ngantuk. Iya, emang Jadi jam berapa? jam 11 jam 10 tuh udah nggak kuat emang ngantuk. Jadi nggak tahu mungkin salah satu kipinya kita dipaksa untuk tidur ya, untuk memaksimalkan. Kan itu biasa respon dari tubuh ya ketika ada sebuah benda asing, tubuh kalau tidur itu kan bisa maksimal untuk penghasilan imunnya. Dan saya makannya juga lebih cepat untuk lapar. Itu sih fakta, jadi mungkin boncos dari itu makan terus. Tapi beneran sebelumnya nggak banyak makan? Enggak, biasanya emang nggak banyak makan, ini benar-benar lapar dan itu dirasakan oleh Pak Ganjar juga kan. Terus kemarin saya sama Kapolres Sulaiman juga, beliau bilang lapar. Emang sampai sekarang, sampai minggu kedua nanti, nggak tahu minggu kedua nanti efeknya apa. Lebih banyak lapar, lebih banyak tidur. Kalau apa kayak nggak ada demam, nggak ada apa? Demam sih nggak ada. Kalau demam nggak ada. Kayak demam, nyeri kepala itu nggak ada. Biasanya kan kalau dulu divaksin polio itu kan kita ada demamnya ya, karena virus dilemahkan. Kalau setahu saya Sinovac itu inactive RNA, jadi emang virus mati. Jadi mungkin untuk tanda-tanda infeksi atau demam itu mungkin ada tapi kecil. Tapi kalau di sana alhamdulillah nggak ada. Dokter kan divaksin Kamis ya? Kamis ya tanggal 14, Pak Jokowi Rebul tanggal 13. Oke, Kamis, terus sekarang Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, 5 hari. Iya. Itu yang udah dimasukin ke badannya dokter tuh sekarang lagi ngapain? Kalau vaksin itu kan sistematikanya seperti ini. Jadi mungkin buat teman-teman yang melihat video ini banyak terjadi misleading ya. Pertama vaksin Sinovac yang kita bahas ya. Itu yang masuk ke tubuh kita ataupun semua vaksin ada 6 yang dibeli Indonesia. Itu belum ada penelitian yang membuktikan bahwa vaksin itu bisa mencegah penularan. Salah. Jadi vaksin yang ini si COVID ini bukan mencegah penularan, tapi melindungi tubuh kita. Jadi kalau orang kena COVID, kemungkinan terjadi perburukan gejala berat itu lebih kecil resikonya. Jadi kan kita tahu bahwa ini 80% COVID itu ringan. Lah 20% populasi itu bisa berat. Nah, bisa dibayangkan kalau misalkan 20% dari seluruh negara Indonesia itu kena gejala berat, berarti 54 juta orang tuh. Dan itu sistem vaskes kita akan remuk masih. Dan kita nggak tahu nih gejala berat siapa. Karena kan orang nggak selalu check up. Maka diharapkannya dengan adanya program vaksinasi bisa memicu herd immunity. Herd immunity itu kan kalau 70% dari populasi kena secure ini vaksin. Nah, harapannya kalau orang sudah divaksin kena COVID, ya gejalanya semua akan menjadi auto OTG atau auto ringan. Nah, makanya seharusnya yang kena vaksin COVID ini adalah semua orang, walaupun dia sudah pernah survivor. Cuman karena Terbatas ya? Betul, karena dosisnya terbatas, akhirnya diutamakan sehat. Nah, terutama Sinovac. Sinovac ini kenapa kok inklusi-eksklusinya banyak tuh Kak? Kan orang tanya kok ada 16 sih, Pak Dokter banyak. Karena Indonesia itu salah satu negara main aman. Jadi yang disuntik 18 sampai 59. Oke. Jadi dia main aman yang emang kipinya itu paling minimal. Walaupun Sinovac sudah safety-nya terbukti ya. Nah, Pfizer kemarin digunakan sama Norway untuk lansia di atas 70 tahun. Makanya ada kejadian meninggal. Iya, ada yang meninggal lumayan banyak juga tuh. Meninggalnya itu bukan karena Pfizer. Dari forensik mengatakan emang karena screeningnya dia. Screeningnya Norway, ya bayangin lansia umur 70 itu kan sudah, kita nggak tahu penyakitnya apa aja. Disuntik, bisa saja emang dia sudah sakit duluan atau emang karena penyakit kronisnya. Makanya akhirnya Norwegia gara-gara kebijakan kemarin, kebijakan vaksinasi diinklusi lagi gitu loh. Dan emang Indonesia dipuji karena main paling aman. Jadi 18 sampai 59 yang emang tidak bergejala. Lah terus nanti gimana Dok kalau kuat gimana? Nah itu nunggu Pfizer, Moderna sama AstraZeneca sama Sinopharm. Nunggu itu kan lama juga tuh berarti. Iya, tapi kan diharap seperti ini. Micro spreader paling mungkin itu adalah anak muda. Anak muda tuh nggak sadar dia sakit, yang uripnya Dia kuat kan. Makanya diharap dengan ada vaksinasi ke orang nakes yang memang 18-15 usia produktif, harapannya dia memang membawa tapi tidak bisa untuk kena kejabat dan tidak menularkan yang tua-tua ini gitu loh. Kalau tua-tua ini kena pun kan masih kuat kita vaskes. Sekarang yang buat Indonesia itu kecampur. Jadi anak muda kena, ini kena jadi bludak nih vaskesnya. Jadi harapannya anak muda ini tidak bisa menular, tidak terlalu parah. Nah, terus gimana Dok kan bisa ketularan? Makanya tetap protokol. Makanya kemarin ada sebuah kejadian si Raffi Ahmad yang langsung party malamnya itu ya? Iya, dia bilangnya ke ulang tahun anaknya yang punya KFC ya, si Pak Ricardo, si Sean.
Tapi tetap aja Raffi udah minta maaf. Tetapi ya bagi saya sih minta maaf itu udah cukup bagiku. Cuman nggak tahu ada orang melaporkan. Tetapi kenapa sih orang dongkol gitu? Wajar karena orang masuk ke istana tuh nggak sembarang, Mbak. Susah banget, pasti diseleksi sama tim istana gitu loh. Nah, orang kan beranggapan bahwa Raffi akan menjadi sosok penting untuk edukasi. Dan dengan adanya vaksin ini kan kalau dia kayak gitu-gitu seolah-olah kita aman. Padahal enggak, vaksin ini tidak mencegah penularan, hanya mencegah supaya kita jadi lebih berat. Itu sih intinya. Bukan berarti habis vaksin terus aman. Enggak. Gitu. Bisa disebut aman kalau 70% warga kita sudah vaksinasi. It means 15 sampai 24 bulan lagi. Jadi yang udah divaksin macam dokter, macam Raffi gitu, sekarang tetap Malah lebih strict kita. Sejak kejadian Raffi kita malah lebih insecure karena kita menjadi panutan anak muda gitu loh, amanah gitu loh. Jadi saya kan tahu gitu loh. Maksudnya Raffi itu entertain. Sebelum ada vaksin ya dia seperti itu. Maka dia kecewanya adalah sebelum ada vaksin gue juga kayak gini bos. Tapi setelah ada vaksin gue kayak gini kok gue digoreng. Karena apa? Orang yang masuk istana itu spesial. Terpilih. Makanya banyak orang tuh ya pasti kecewa gitu loh. Tapi bagi saya setelah dia minta maaf dan dia menunjukkan etikat baik, bagi gue nggak masalah. Cuman apa yang ada Raffi itu menjadi refleks bagi aku sekarang lebih insecure kalau kemana-mana. Bener-bener sekarang, bahkan ada dulu kalau orang ngajak foto bareng, misal ada orang nih di jalan ngajak foto bareng, copot dulu dong biar kelihatan muka, nggak apa-apa. Sekarang nggak boleh. Karena kita nggak tahu kan, maksudnya foto itu bisa menjadi viral dan nanti diterima publik salah. Raffi sih bilangnya pencopotnya pas foto doang, tapi kita kan netizen bisa banyak itu fotonya jadi cuma sekali. Nah itulah makanya saya bilang apa yang terjadi di Raffi itu menjadi refleksi bagi orang-orang kayak saya, Bayuska kan di Jawa Timur, atau Ariel, itu menjadi lebih insecure sekarang pada diri kita sendiri. Karena kita ada amanah nih, kita menjadi berapa puluh orang pertama. Itu yang terpilih kan? Iya. Nah, kalau untuk orang misalnya macam saya nih, beberapa minggu kemudian misalnya, atau beberapa bulan kemudian saya vaksin gitu. Itu boleh buka masker, karena kan kita udah Enggak, tetap nggak boleh. Tetap kita harus lebih masih mungkin tertular dari luar. Masih, karena kan vaksin COVID ini tidak mencegah untuk penularan, Kak. Dia hanya mencegah supaya kita terjadi lebih berat. Jadi ibaratnya kalau orang udah divaksin paling auto OTG. Makanya Kementerian Kesehatan ingin membuat sertifikasi vaksin. Ada. Jadi kalau kita divaksin itu nanti dapat kode-kode. Kan Pak Erick Thohir kemarin bilang di sebuah stasiun TV, nanti kalau ke vaksin bisa kelacak. Itu bukan microchip, bukan. Tapi kalau kita udah divaksin itu kita dapat barcode. Di mana barcode itu kalau di-scan dimanapun nanti kedetek bahwa lu udah pernah divaksin. Nah jadi kelacak. Nah tapi Kementerian Kesehatan pengen sertifikasi ini menjadi menggantikan syarat perjalanan. Itu yang saya nggak setuju. Karena beda, orang sudah divaksin apa enggak tidak mengubah kemungkinan dia tetap bisa tertular. Masih bisa ya? Masih banget, kecuali udah 70% warga kita udah selesai. Makanya belinya banyak. Sinovac sebarin dulu buat paling enggak 50% penduduk. Baru Pfizer sama Moderna sama Sinovac untuk orang-orang tua. Pfizer, Moderna, Sinovac sama AstraZeneca itu emang diprioritaskan nanti untuk orang-orang lansia. Yang muda-muda. Yang muda tuh Sinovac rata-rata. Oh, anak SD juga. Anak SD itu, anak kecil itu belum ada satupun jurnal yang menjelaskan penelitian mengenai hasil vaksin di anak kecil. Gitu. Makanya untuk anak kecil ibu menyusui itu paling terakhir karena kita nggak tahu nih. Kan Indonesia paling aman. Takutnya nanti kalau ibu hamil atau menyusui atau anak kecil dikasih ada side effect yang kita nggak tahu dan kita nggak mungkin dong uji coba di mereka. Apalagi ini butuhnya cepat. Mereka masuk 30% kan 70% populasi herd immunity. Harapannya ibu hamil sama anak kecil itu masih 30%. Kita ngover yang 70% sisanya. Ada tuh aku ngobrol sama salah satu dokter juga nih. Dia bilang kan aku dipanggilnya Teteh nih. Teh Indi. Kita wait and see aja dulu ya, katanya. Wait and see gimana maksudnya dok? Ya nanti lihat dulu, pokoknya kita lihat setahun ini dulu gimana gitu. Nanti setelah itu barulah kita vaksin. Soalnya kan ada omongan segala macam tuh tentang vaksin sekarang. Yang penting kita jaga kesehatan, vitamin D, vitamin ini apa segala macam protokol gitu. Menurut dokter gimana? Kalau saya sih tergantung jadwal. Kalau masyarakat sudah mendapatkan jadwal dari SMS, WhatsApp ataupun panggilan dari Kementerian Kesehatan atau Peduli Lindungi, jalankan saja. Karena seperti kita tahu ada sebuah undang-undang di Undang-Undang Wabah, saya lupa, pokoknya nomor 4 tahun 84 kalau nggak salah, saya diterangkan langsung oleh Wamenkumham langsung kemarin. Emang di undang-undang tersebut menerangkan segala seseorang yang bersifat menghalangi penanganan wabah itu bisa kena sanksi pidana. Bisa kena sanksi, tapi itu belum diturunkan dalam peraturan-peraturan lain, baru Perda DKI. Nah, tetapi kembali lagi pidana itu selalu
mengutamakan yang namanya mediasi dan edukasi. Hukum itu adalah yang terakhir, saya lupa bahasa latinnya. Pokoknya adalah pidana itu selalu mengutamakan edukasi dulu dan mediasi, baru kalau gagal baru hukum urusannya. Nah, makanya edukasi dari kader kesehatan. Kalau teman-teman sudah dapat jadwal ya nggak apa-apa, diladeni toh gratis gitu. Toh keamanan juga dijamin. Kalau kita menunda-nunda itu sama aja kita menghalang-halangi program negara untuk krisis dari wabah ini gitu loh. Efek samping emang benar-benar nggak ada. Kalau si Sinovac ini yang ditakutin sama teman dokterku itu. Kalau side effect-nya Sinovac itu dari beberapa jurnal dia 0,1 sampai 1%. Benar-benar KIPI level 3-nya di atas di 0,1 sampai 1%. Nah, negara-negara Asia lain yang mau beli itu hanya ingin mengukur efikasinya. Kalau safety issue Sinovac tuh masih bagus karena inaktif. Kembali lagi dia basisnya RNA inaktif, kecuali dia virusnya mRNA hidup. Jadi yang kita takutkan kalau virusnya lemah kan kita nggak tahu ya strainnya gimana. Tapi Sinovac ini kan karena mati maka aman statusnya gitu loh. Dokter itu kan relawan ya dok ya? Iya. Yang ngedaftarin diri atau orang minta? Justru saya itu dari Dinkes sudah tektokan dari lama. Jadi jauh sebelum ada statement dari istana bahwa saya diundang, ketika slide itu viral, saya dari hari Minggu ya. Itu slide viral hari Selasa. Dari hari Minggu saya sudah diundang sama Dinas Kesehatan Sleman. Karena saya dinas di sana, rumah saya di sana, saya relawan di sana juga. Saya dulu praktek di sana, jadi saya dan membantu Dinas Sleman beberapa kali. Jadi saya sudah dapat di situ. Baru tiba-tiba di istana. Makanya saya meluruskan di media dan meluruskan ke tim istana. Kalaupun saya diundang saya siap, tapi saya lebih mending nakes itu di puskesmas. Saya kan di situ di Ngemplak 2. Karena apa gini? Yang bisa masuk istana itu adalah orang terpilih dan saya masih merasa belum terpilih. Jadi saya lebih baik ke nakes. Di telepon aja kan berarti terpilih atau orang mau? Enggak sih, saya lebih merasa orang ya amanah beban gitu loh. Maksudnya gini, orang yang masuk istana itu sudah bisa merasa diri jadi contoh. Saya belum bisa merasa diri jadi saya jadi contoh gitu. Karena satu, saya masih anak muda. Kedua, bicara saya juga belak-belakan. Terus yang ketiga, saya masih kadang kita kalau foto juga masih copot. Saya masih belum bisa menahan beban itu. Jadi saya sadar diri kalau saya diundang saya nggak mau. Saya bukan menolak Pak Jokowi, cuman saya masih merasa belum sanggup nanggung beban sebanyak itu di pundak. Lebih baik saya di puskesmas. Kalau puskesmas ya emang saya di lapangan toh, wajar. Beliau ACC, ya udahlah nggak apa-apa pilihan toh sama-sama edukasi. Bener kan Raffi masuk berat ke goreng. Jadi itu saya udah prediksi dari awal. Kenapa gini? Sebenarnya nggak bisa disalahin Raffi. Raffi itu sebelum ada vaksin. Diprediksi dari awal tuh maksudnya apa? Saya tuh udah bisa prediksi orang yang masuk sana tuh akan disorot terus. Bahkan kesalahan setitik apapun tuh bisa menjadi heboh. Raffi itu dari April ya kayak gitu. Dia entertain. Maksudnya entertain ya kayak gitu loh. Setelah ada vaksin pun dia kayak gitu. Dan ternyata benar dia nggak dapat briefing apapun. Nggak ada briefing? Nggak ada, duendes nggak ada. Makanya kan aku udah bilang nggak ada briefing. Makanya dia ngerasa kayak, sudah beritanya di stop. Karena yang penting saya ngurus ke polisi, saya bertanggung jawab, saya minta maaf ke publik, saya minta maaf ke Pak Jokowi, yowes. Karena emang dari awal seperti itu, tidak di briefing apapun. Kalaupun dia bilang di briefing, ya nggak mungkin kayak gitu dong. Ya mungkin dong orang istana briefing dia nolak, itu nggak di briefing, pure nggak di briefing. Nah yang saya takutin adalah kalau saya datang saya nggak bisa nahan beban itu. Saya pernah ngerasain itu ketika saya diminta Satgas untuk edukasi di Senopati 8 Juni 2020. Saya edukasi di sebuah kafe, bar yang jadi restoran. Saya cuma diajak foto bareng pakai masker itu, cuma rangkulan, habis saya 7 hari 7 malam. Dan itu saya sempat disanksi 1 bulan dinonaktifin dari Satgas. Walaupun akhirnya pihak kafe tersebut minta maaf dan ganti rugi ke kami. Karena kan nama baik, karena kan blundernya dia, orang foto sama orang digoreng seolah-olah saya mengajak. Nggak tahu, nah itulah yang terjadi sama Raffi sekarang. Kita kan nggak tahu behind fotonya gimana, yang upload juga hanya, kita nggak tahu. Makanya satu hal yang saya pelajari sejak kejadian bar sama lounge yang ada di Senop itu, saya belajar bahwa kalau nggak siap nanggung amanah, mending saya nggak usah datang. Ada saatnya pasti saya akan diundang ke istana lagi, tapi bukan sekarang. Karena belum siap secara mental saya. Karena orang udah masuk sana tuh udah sorot banget, bener-bener kesorot. It means kalau nggak seputaran influencer istana, anak kesayangan Pak Jokowi, kan banyak orang pengen saya. Jadi udahlah di lapangan. Iya, banyak banget tuh. Jadi saya bilang sama tim mending saya di puskesmas, dan ternyata edukasinya juga lebih impact saya di puskesmas. Oh ya. Lebih impactful. Setelah saya update itu semua narasi yang tentang edukasi jadi positif. Bahkan yang bilang itu konspirasi lebih seneng lihat video saya karena konspirasi yang mana nih? Karena dia bilang yang disuntin Pak Jokowi vitamin C. Oh ternyata dokter Tirta dapat. Ya, terus ternyata dokter Tirta dapat hal yang sama. Jadi sama aja. Jadi nggak ada yang bohong juga. Terus
video saya kan menjadi bantahan buat Bu Rika. Terus akhirnya Bu Rika dipindah juga Komisi 7. Halo Bu Rika, ngurusin tambang dan energi sekarang beliau. Itu video yang waduh itu heboh banget itu. Itu soalnya Itu video diposting di tempatmu sendiri kan? iya, soalnya lucunya itu adalah koleganya Bu Rika, Bu Neti itu sudah diskusi sama saya H-1 tanggal 12 sebelum Pak Jokowi disuntik. Itu bahkan beliau bilang kritis, saya akan ngawasi loh. Jadi dia setuju tapi kritis. Nah Bu Rika tuh ngeluarin 3 statement yang hoax loh. Hoax satu apa? Polio. Itu yang kena kelumpuhan mulai bukan karena vaksinnya, emang karena nggak disuntik. Kedua, vaksin kaki gajah itu ternyata ada komorbid tapi nggak mau di screening. Terus yang ketiga, dia bilang Sinovac itu rongsokan, belum ada uji keamanan. Yang ngeluarin aja guru besar kok, BPOM. Jadi beliau mengeluarkan statement yang salah semua. Hoax loh. Mengajak. Nah, saya ngadu ke Wamenkumham, di Wamen saya bilang Wamenkumham, kan ada wabah, segala seseorang yang terbukti memprovokasi dan untuk menghalang-halangi penanganan wabah itu kena loh sanksi. Saya bilang, itu kena loh. Dan yang keempat, Bu Rika bilang nggak mau divaksin. Lah emang nggak bakal divaksin, dia usia 63. Jadi dari sini, kalau kamu nggak setuju, ya nggak apa-apa. Vaksin itu pilihan, hak rakyat. Pilihan tapi ada pidana. Ya makanya karena wabah, dalam kategorinya wabah. Kan ini kita kena pandemi. Kalau pandemi ya penanganan yang untuk wabah kita nggak boleh lawan. Tapi kan kita edukasi dulu. Nah, kalau kamu menolak, oke lah. Yang penting kita edukasi dulu. Apa sih problem menolak? Tapi kalau kamu menolak dan mengajak orang lain menolak, apalagi ditambah menyebarkan berita yang salah, itu kena provokasi dan hoax. Sudah diterangkan oleh Mbak Najwa, diterangkan juga sama Deddy Corbuzier. Jangan, kalau kamu menolak, itu urusanmu. Tapi kalau kamu mengajak dan memprovokasi orang, apalagi dengan sumber berita katanya dan salah semua, itu udah urusan beda. Untungnya dia nggak disanksi dituntut kan, mungkin karena politisi senior, makanya nuntut juga takut. Gus, tapi sama dari partai mana dulu juga kan? Iya, tapi partainya, saya respect sama partainya digusur ke Komisi 7. Langsung ya, abis itu langsung. Setelah itu video saya viral, terus dikritik Mbak Nana, dikritik Nakes, dikritik guru besar digusur dia. Lah soalnya anaknya beliau kalau nggak salah disuntik kok. Viral kok anaknya Bu Rika vaksin Sinovac, nah, lucu kan. Jadi tendensinya dia menolak H-1 tuh ngapain? Soalnya dia sendiri di rapat 7 Desember sama Pak Terawan minta Pak Terawan gratisin. Saya masih ingat itu. Terus dia juga minta ke Pak Terawan yang disuntik pejabat dulu. Lah udah di ACC sekarang ditolak. Jadi kan esok tempe sore dele. Apa itu? Ya beda pin selamin sih. Esok tempe sore dele. Jadi kayak paginya tempe, malamnya kedelai, beda-beda terus ya. Jadi kalau ya maksudnya untuk soal ilmiah, silakan mince tapi dinamis. Kayak dulu deh, kita bilang bahwa yang pakai masker harus yang sakit, WHO. Ternyata 3 bulan kemudian dirubah. Itu dinamis, itu ilmu, nggak apa-apa. Ada buktinya. Yang asalnya airborne. Ya, sekarang jadi droplet, ya airborne lagi. Makanya kalau kita bilang, ya kalau bisa sih. Kalau membuat statement yang dinamis harus ada bukti ilmiahnya, jangan dari katanya. Itu sih. Nah,